Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang sangat banyak, mulai dari beraktivitas seperti biasa, kemudian bisa berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari harus kita syukuri. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa Tak sallim. lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan insya Allah sampai kepada kita yang istiqomah memegang ajaran dan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyarul muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, Alhamdulillah tidak terasa waktu begitu cepat kita kembali bersapa di kajian Sabtu malam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, khususnya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Alhamdulillah malam minggu yang insya Allah penuh berkah, eh, yang biasanya kita gunakan atau mungkin pada malam minggu ini tidak ada kegiatan karena weekend itu biasanya kita pakai untuk istirahat dari beraktivitas sejenak seperti itu. Namun dengan adanya kajian Sabtu malam ini insya Allah ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada bisa menyaksikan dengan santai, kemudian duduk di sofa bersama keluarga untuk menyaksikan hal yang bermanfaat, juga menambahkan ilmu pengetahuan kita terkait hukum-hukum agama di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya terkait Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, kita sama-sama sapa terlebih dahulu narasumber yang insya Allah beliau telah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya Ustadz. Ya, Waktu begitu cepat ya Ustadz. Kemarin gak terasa kan kita apa namanya kajian, kemudian telah sampai kepada malam minggu juga. Ini waktu begitu cepat ini Ustadz. ya benar sampai sekarang udah tahun baru ini. Ya, udah tahun baru. Alhamdulillah, kita sama-sama masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu, waktu yang dirasa akhir-akhir ini begitu cepat, mari kita optimalkan bersama untuk senantiasa diisi dengan penuh kebaikan, juga tak henti untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak pandang usia maupun masa seperti itu. Masyiral muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, mari kita simak pembahasan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ustadz Jati Saroedi. Pada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih atas perkenan waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalimat tahmid, kalimat takbir, dan kalimat tasbih jangan lupa untuk senantiasa kita lafazkan. Kita ucapkan kepada Sang Pencipta seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tentunya tanpa rahmat, nikmat, dan berkahnya. Tentunya kita pada malam hari ini belum tentu dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang sangat mulia ini. Fa insyaallah niat bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, warga Muhammadiyah sekalian, dalam menyimak kajian saya, kajian Tarjih Sabtu malam atau kata sama, episode yang ke-10 ini insya Allah akan bernilai ibadah dan akan ditulis atau dicatat oleh malaikat raqib dan atid dengan beribu-ribu kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tentunya tanpa sunnah-sunnah beliau mungkin kita semua sekarang atau saat ini masih dalam kondisi al-maghdub di dalam surat Al-Fatihah atau ad-dhalim. Karena yang mengarahkan kita untuk tidak al-maghdub, orang-orang yang dimurkai Allah, dan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, adalah warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa al-hadis asy-syarif yang kemudian kita amalkan dalam keseharian kita, di kehidupan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita pada pertemuan yang lalu, pada episode atau edisi yang ke-9, telah bersama-sama mengkaji secara dalam atau mendalam mengenai azan dan iqamah. Dan pada saat kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama mengkaji, mengupas kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1, masih berlanjut mengenai azan dan iqamah, nanti dilanjutkan masuk ke dalam bab sholat karena ternyata ada yang terlewat ya. Jadi ada yang belum saya sampaikan, yakni mengenai waktu sholat subuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Waktu memiliki arti sangat penting bagi masyarakat muslim di seluruh dunia. Waktu tak sekedar menandai pergantian hari, bulan, atau tahun.
Pergerakan waktu melalui jarum-jarum yang berputar pada jam juga berputar dalam jiwa manusia. Memutar kesadaran akan kewajibannya sebagai hamba, yaitu menjalankan ritual ibadah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, Majelis Tarji dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah menaruh konsen yang cukup besar terkait dengan hal ini melalui beberapa koreksinya terhadap waktu subuh. Pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31, Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan koreksi waktu subuh untuk Indonesia dari yang semula subuh, yang semula posisi matahari di ketinggian minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Hal itu menjelaskan bahwa dengan adanya koreksi 2 derajat ini, awal waktu subuh di Indonesia mundur sekitar 8 menit dari waktu yang sekarang. Dengan kata lain, waktu subuh menurut edaran Muhammadiyah 8 menit lebih siang jika dibandingkan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Depak. Jadi, perbedaan setiap derajatnya menurut ilmu astronomi setara dengan 4 menit. Sehingga perbedaan 2 derajat itu setara dengan 8 menit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi terkait waktu subuh ini, saya amati masih banyak di kalangan warga Muhammadiyah yang belum mengetahui keputusan Munas Tarjim. Ya, padahal ini keputusan ini sudah diputuskan ya agak lama ya. Ini Munas ke-31 kalau nggak salah ini saat Munas di Jawa Timur ya di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya. Untuk itu tentunya ketika sudah dimunaskan, ya ketika ini sudah dikeluarkan surat edarannya, maka tentunya kita selaku warga Muhammadiyah hendaknya mengikuti apa yang telah dihimbau ya melalui surat himbauan atau surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi yang tadinya sholat subuh itu waktunya minus 20 derajat ya. Lalu kemudian dikoreksi menjadi minus 8 derajat. Berarti jaraknya 2 derajat. Setiap derajat itu ya, maka membutuhkan waktu 4 menit. Berarti kalau 2 derajat berarti membutuhkan waktu 8 menit. Sehingga misalnya kalau waktu subuh yang normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Agama atau Departemen Agama yakni sholat subuhnya pukul 5, berarti kita di kalangan warga Muhammadiyah hendaknya sholat subuh pukul 5:08 seperti itu. Ma'asyiral muslimin warga Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ustadz, kenapa kok waktunya bisa berubah? Bagaimana sejarahnya? Kalau mengenai informasi yang saya dapatkan, bahwasannya pernah suatu ketika ada ulama dari Mesir yang datang ke Indonesia atau berkunjung ke Indonesia. Ya, lalu melihat kondisi sekitar
yang ada di Indonesia di saat subuh atau di saat waktu subuh. Lalu Syekh itu berkata, sepertinya ini waktu sholat subuhnya ini masih terlalu dini hari. Sedangkan di firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ya. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai benar-benar tampak jelas benang hitam dan putih dari fajar. Jadi misalnya kalau kita ingin membedakan jelas atau tidaknya benang hitam dan putih atau kegelapan dengan sebuah kondisi terang, itu caranya membedakannya pas mati listrik. Jadi ketika posisi mati listrik itu kan nggak ada cahaya yang menyinari ya, selain cahaya bulan. Kalau bulannya memang terlihat. Nah, ketika mati listrik, lah kok waktu subuh tiba, kita belum bisa lihat daun-daunan yang ada di pohon. Misalnya ada daunan pohon kelapa, dedaunan pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga. Belum tampak di mata kita, berarti belum terlihat jelas ya benang putih ya dari benang hitam saat fajar. Gitu. Tapi kalau nggak mati listrik ya kan, karena sekarang kan di berbagai daerah di jalan-jalan itu kan sudah dipasang lampu ya. Ya tentunya kita hampir sulit membedakan ini yang apakah masih dalam kondisi gelap ataukah sudah kondisi terang. Tapi kalau kita mau lihat benar, biasanya di pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu kan tinggi, menjulang tinggi. Jadi nggak mungkin cahaya lampu itu bisa nyampe ke atasnya. Jadi kalau kita bisa melihat ujungnya pohon kelapa, pucuknya pohon kelapa, berarti saat itulah waktu sholat subuh tiba. Gitu. Sedangkan kata Syekh yang dari Mesir itu ketika berkunjung ke Indonesia, saat itu ketika beliau melihat di sekitar itu masih banyak yang belum terlihat, alias benang hitam masih ya menyelimuti sebagian kawasan di sekitar Syekh itu. Ya, sehingga kemudian beliau memberi masukan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya ya untuk mencoba mengkaji terkait waktu sholat subuh, sehingga kemudian dimunaskanlah ya hal itu, kemudian dirumuskan, dibahas di munas, lalu kemudian diputuskan. Sehingga bagi warga Muhammadiyah sekalian, sekali lagi, meskipun di sekitar kita ketika saat subuh tiba, namun kita jangan langsung kemudian ikut azan, tapi kita mundurkan waktunya, mundur menjadi 8 menit. Ya, misalnya tadi kalau saat subuhnya jam 5, berarti jam 5 lewat 8. Ma'asyiral muslimin, warga Muhammadiyah dan simpatisannya yang berbahagia. Terkait waktu subuh ini juga nanti akan berdampak kepada waktu puasa Ramadan. Sehingga misalnya imsak jam 5 kurang 15. Sholat subuh yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kemenak misalnya jam 5, maka Muhammadiyah ya tetap mengikuti apa yang telah diputuskan oleh majelis tarjih, yakni jam 5 lewat 8 menit mundur dari waktu biasa. Ya, seperti itu. Saya harap
hadirin Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa memahami. Untuk lebih detailnya, jika Bapak Ibu ingin mengetahui secara gamblang terkait tadi waktu salat subuh, bisa dibaca di buku yang seperti ini. Nah, bukunya seperti ini ya, yang ada gambarnya globe atau dunia atau bumi. 3 bumi, judulnya Pedoman Hisab Muhammadiyah. Ya, karya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 Hijriah garis miring 2009 Masehi. Terus sampul belakangnya seperti ini. Ini sampul belakang. Nah, ada globenya juga. Kemudian belakangnya ada tulisan Pedoman Hisab Muhammadiyah. Nah, seperti ini ya. Ini saya lihatkan PDF-nya, bentuk PDF. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya kita memahami apa alasan atau argumentasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yuk, mari kita beranjak ke bab salat. Nah, ini waktu azan dan iqamah dan waktu sholat sudah selesai. Kita sekarang beranjak ke bab sholat. Bab sholat bisa dilihat di kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 76 ya. Halaman 76 sampai halaman 112. Ya, bab salat ini cukup panjang, cukup kompleks pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku di sini adalah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait sholat ini adalah melihat, mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita tambah-tambahi dan jangan pula kita kurang-kurangi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yuk kita masuk ke bab utama. Bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar dengan ikhlas niatmu karena Allah. Jadi ketika mau sholat, jangan lupa bertakbir atau takbiratul ihram.
Misalnya kalau saya contohkan Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi jari kita ya hampir menyentuh daun telinga seperti itu. Kemudian ya posisinya setara dengan daun telinga. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah. Ustadz, bagaimana kalau jari-jari tangan kita setara dengan bahu? Misalnya saya contohkan seperti ini. Allahu Akbar setara dengan bahu. Ya silahkan. Karena memang ada pendapat bahwasanya bisa setentang dengan daun telinga dan juga bisa setentang dengan bahu. Namun yang telah diputuskan oleh Tarjih Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka adalah posisi tangan hampir mengenai daun telinga ya. Kemudian posisinya diarahkan ke kiblat, diluruskan ke arah kiblat ya, diluruskan ke arah kiblat seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tapi boleh kalau bagi yang mau mengamalkan setentang bahu, sejurus bahu atau selurus bahu, boleh silakan. Lalu niatnya karena Allah. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir harus diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jangan diniatkan karena nggak enak sama orang tua. Jangan diniatkan karena nggak enak sama istri. Jangan diniatkan karena nggak enak sama atasan atau pimpinan. Jangan diniatkan nggak enak karena mertua. Jadi harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, lalu bagaimana niatnya? Apakah perlu dilafazkan atau tidak? Menurut pendapat yang terkuat yang bersumber dari Imam Syafi'i yang diterangkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi bahwasanya niat itu berasal dari hati. Ya. Jadi tidak perlu dilafazkan, tidak perlu disebutkan. Jadi cukup di dalam hati. Jadi kalau kita tafsirkan secara lebih luas, maka misalnya kita datang ke masjid, tentunya kita sudah berniat mau sholat. Ya nggak mungkin kalau orang ke masjid nggak hendak sholat ya. Mungkin ya bisa jadi sih ya kalau ke masjid itu ternyata untuk kerja bakti, ya bisa jadi. Tapi tentunya pada umumnya orang yang ke masjid itu pasti hendak mendirikan sholat. Seperti itu. Entah sholatnya fardu, entah sholatnya sunnah. Seperti itu. Atau ketika kita jalan menuju tempat berwudu. Kita jalan kaki menuju tempat berwudu. Otomatis berwudunya kita pada umumnya itu adalah untuk mendirikan sholat atau hendak mendirikan sholat. Maka secara otomatis ketika kita hendak berwudu atau berwudu, ketika kita jalan ke masjid, kita sudah berniat. Berniatnya dalam bentuk al-amal bil jawari. Ya, melakukan sesuatu dengan perbuatan. Niat dalam bentuk perbuatan. Sehingga niat itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Ucapannya tadi cukup di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Perbuatannya ketika kita hendak berwudu, pada umumnya kita mau sholat. Walaupun ada juga hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya
wudhu itu tidak hanya untuk sholat. Misalnya ketika kita mau tidur, kita disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Sebagaimana hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah sunnah, yakni berwudhu sebelum tidur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu jemaah sekalian, ingat, hendaknya niat tidak perlu dilafazkan. Niat bisa berupa perkataan dan juga bisa berupa perbuatan. Ma'asyiral muslimin, warga Muhammadiyah dan simpatisannya yang berbahagia. Mas Rizky, waktunya tinggal berapa menit lagi? Masih ada 5 menit lagi. Oke, ya, masih cukup. Kita lanjut masuk sedikit ke materi. Ini di halaman 78 ya. Jadi jamaah sekalian bisa dilihat di HPT halaman 78. Lalu letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Nah, jadi sedekapnya seperti ini. Nah, jadi tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri dan pergelangan tangan seperti ini. Ini saya contohkan bentuknya ya. Kalau saya contohkan seperti ini, jangan kemudian sholat dipraktekkan seperti ini ya, salah teman sekalian. Jangan dipraktekkan seperti ini, ya tetap prakteknya menempel di atas dada seperti itu. Ustadz, bagaimana dalilnya? Ya, terkait tadi yang takbiratul ihram, ya, kemudian kedua tangan kita, kedua ibu jari kita hampir menyentuh daun telinga. Itu hadisnya terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Ashabus Sunan, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Seperti itu. Kemudian yang terkait dengan sedekap, nah, seperti ini. Itu juga sama. Ini hadisnya terdapat di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Kalau di dalam Sahih Ibnu Huzaimah cuma sedikit seperti ini. Jadi punggung tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri. Jadi seperti ini. Tidak dibuat membulat seperti ini. Enggak. Tapi kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi dari Sahih Ibnu Hibban. Bahwasanya cara sedekapnya itu, secara sedekapnya dalam sholat Rasulullah SAW itu posisinya seperti ini. Tangan kanan berada di punggung tangan kiri dan di antara pergelangan tangan. Kemudian seperti membuat putaran seperti ini, atau angka 10 ya. Ini angka 1, yang ini 1 ya, 1. Yang ini kayak seolah-olah buat 0. Ini 0. Nah, seperti ini. Jadi itu tata cara tadi bertakbir dan sedekah. Lalu Ustadz posisinya di mana Ustadz meletakkan tangannya? Ya, yang benar adalah alas sodri, di atas dada. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud bahwasanya jika engkau bertakbir lalu bersedekap, maka letakkanlah kedua tanganmu di atas dadamu. Berarti dada itu di atas, bukan di bawah. Kalau di bawahnya dada itu namanya ulu hati. Ulu hati di sini. Kalau di bawahnya ulu hati namanya pusar. Pusar di bawah sini. Jadi jangan meletakkan di atas pusar dan jangan meletakkan di atas ulu hati. Walaupun ada hadisnya. Di dalam Sunan Al-Baihaqi
Dan di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Hafidz Al-Baihaqi diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas perutnya. Juga di dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dan Syu'abul Iman, begitu pula diriwayatkan oleh Al-Hafidz At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Awsat dan As-Saghir. Di situ juga diterangkan cara takbir yang lain, yakni meletakkan di atas ulu hati, juga ada meletakkan di atas perut. Namun ternyata hadisnya itu adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa kita. Jadi di situ ada perawi yang majhul. Yang kedua, di situ ada perawi yang buruk hafalannya. Itu. Jadi untuk itu jamaah sekalian, ketika sedekap atau sedekap, letakkanlah kedua tanganmu di atas dada. Jadi seperti ini. Bukan di atas ulu hati, bukan di atas perut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ya, ini mungkin cukup saja dulu. Ya, nanti kita masih berlanjut. Ya, mohon maaf ini waktunya tadi terpotong terkait dengan waktu sholat subuh, karena memang harus saya sampaikan, karena ini adalah keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan terkait waktu subuh, kemudian penjelasan terkait pelaksanaan sholat, dimulai daripada niat. Baik Ustadz, sekarang masuk kepada pertanyaan. Untuk yang pertama, awal mula perbedaan waktu sholat Ustadz. Apakah zaman Nabi pada waktu itu, mungkin dari sebagian sahabat, setelah peninggalan Nabi itu ada waktu yang berbeda dalam satu wilayah ya Ustadz? Atau dimulai pada zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu untuk sejarahnya Ustadz, awal mulanya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Ntar ya, saya carikan dulu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayat. Dirikanlah salat ketika matahari berada di atas kepala kita dan ketika saat fajar. Karena sesungguhnya waktu fajar itu sangat disaksikan malaikat. Dan di antara malam-malammu maka dirikanlah salat tahajud sebagai salat sunnah bagimu. Barangkali bisa jadi engkau akan ditetapkan oleh Tuhanmu dalam makom yang mulia, dalam derajat yang mulia. Atau Allah akan mengangkat derajatmu kepada derajat yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di ayat 78 79 ini ya, maka yang diterangkan itu hanya 3 waktu. Pertama waktu maghrib ya, ketika
matahari sudah benar-benar terbenam. Ya, ketika matahari sudah benar-benar terbenam. Kemudian ketika waktu sholat duhur, ya, ini ketika matahari berada di tepat di atas kepala kita, namun agak tergelincir sedikit. Jadi bukan pas matahari di atas kepala kita, bukan, tapi sudah agak tergelincir sedikit. Kemudian waktu subuh atau saat fajar tiba. Fajar ini yang dimaksud adalah fajar sodik, bukan fajar kadib. Kalau fajar kadib itu waktu sholat tahajud. Yang ini kan ada kaitannya dengan sholat tahajud di ayat yang ke-79. Nah, terkait waktu sholat pada masa Nabi, di dalam hadis-hadis Nabi itu diterangkan, ya, baik di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Al-Jami' As-Sahih min Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan sebagainya. Atau kalau kutubut tis'ah, kitab Muwatta, Musnad Ahmad bin Hambal, dan Musnad Ad-Darimi. Maka terkait waktu salat itu ditandai dengan sebuah tongkat. Jadi kalau waktu duhur ditancapkan tongkat. Kalau bayang-bayangnya itu agak nyerong dikit, ya, maka dia sudah masuk waktu duhur. Kalau bayang-bayangnya nyerongnya agak jauh, maka masuk waktu sholat asar. Kalau sudah tidak terlihat bayang-bayang, berarti sudah masuk waktu maghrib, karena nggak ada matahari lagi. Matahari sudah terbenam. Nah, kemudian waktu sholat subuhnya, yaitu ditandai dengan Quran, surat, nah ini saya carikan dulu ya, biar lebih meyakinkan. Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 187. Ya, ini akan saya bacakan ya. Ini ayatnya panjang. Saya bacakan ke inti ayatnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu. Jadi di sini ada kata-kata dan makan minumlah kalian sampai kalian jelas-jelas melihat, ya, benang putih dari benang hitam dari fajar atau saat fajar. Karena batas tidak diperbolehkannya seorang itu makan minum lagi saat bulan Ramadan itu adalah ketika sudah azan subuh atau sudah masuk waktu sholat subuh. Sehingga waktu sholat subuh itu adalah ketika sudah tampak jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Sehingga fajarnya bukan fajar kadzib, ya, bukan fajar bohongan, bukan fajar yang masih gelap, tapi fajar sodik, fajar yang benar-benar sudah tampak, sudah kelihatan, sudah kita bisa membedakan mana ini gelap, mana ini terang. Dedaunan-daunan, baik dedaunan pohon kelapa, ya, pisang, rambutan, mangga, dan sebagainya. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Seperti itu. Bukan karena cahaya lampu listrik, ya. Jadi saya kembali tegaskan, kita mengetahuinya mengenai waktu sholat itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 79. Kemudian
terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187 dan di berbagai hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dicontohkan dengan tongkat. Jadi menancapkan tongkat. Kalau bayangannya serong dikit dari arah atas tongkat, berarti dia masuk sholat duhur. Kalau nyerongnya agak nyerong, tapi belum tenggelam ya, masih kelihatan bayang-bayangnya, berarti masuk waktu sholat asar. Kalau udah nggak kelihatan bayang-bayang, otomatis sudah masuk sholat malam. Wallahu a'lam. Ya, Baik Ustaz, terima itu kasih ya. atas jawabannya. Alhamdulillah telah detail Ustaz jelaskan terkait awal mula perbedaan waktu sholat yang seringkali atau memang sudah menjadi fenomena di seluruh dunia, khususnya untuk umat Islam saat hendak melaksanakan sholat. Seringkali kita temui masjid satu sudah berkumandang azan, 2 menit atau 3 menit kemudian masjid di lain daerah baru mengumandangkan azan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Ya, masuk kepada pertanyaan kedua terkait niat Ustaz, ya, terkait niat. Mungkin untuk apa namanya tetangga kita ya Ustaz, niat ya, ini bahkan ada lapan khusus seperti itu ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. ya, Ini pertanyaan yang sama tadi saya sampaikan pada pertanyaan pertama. Ini awal mulanya bagaimana Ustaz? Sehingga iya, niat ini apakah zaman Rasul ada sebagian sahabat melafazkan, kemudian Rasul mengiyakan atau membolehkan, atau bagaimana Ustaz awal mulanya? ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kemudian untuk pertanyaan pertama saya tambahin lagi. Jadi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan waktu sholat pada masa Rasulullah dan sahabat itu tidak ada. Itu. Jadi mulai ada perbedaan gitu ketika sudah ditemukan teknologi yang canggih ya, khususnya pada masa Bani Abbasiyah ya. Pada masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan umat Islam. Saat itu sudah banyak ilmuwan yang muncul, ada ilmuwan astronomi ya, gitu kan. Banyak banyak para ilmuwan astronomi yang kemudian muncul di situ ya. Itu ada Al Khawarizmi, ada Al Jabbar, ada kemudian Jalaluddin Rumi itu ahli syair ya gitu, dan sebagainya ya yang mana yang mereka itu pakar ya. Bahkan para filosof juga banyak lahir, ada Al-Kindi juga nggak hanya ilmu filsafat yang beliau kuasai, juga termasuk ilmu astronomi juga, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd ya, dan sebagainya itu ya. Jadi saat itu ketika ditemukan teknologi, maka kemudian ada beberapa ilmuwan yang kemudian mencoba untuk mengakuratkan waktu sholat ya menggunakan metode hisab ya, karena di zaman yang semakin semakin canggih tentunya kita tidak mungkin lagi bisa mengandalkan patokannya matahari, karena kalau mendung kita jadi bingung. Kalau mendung gitu ya, kita misalnya mau sholat duhur gimana Mas Rizky kalau misalnya masih pakai patokannya matahari, kalau mendung Baik, itu. mendung ya. Kemudian pada waktu itu memang tidak ada jam ya. Ya maksudnya kalau belum belum ditemukan ilmu astronomi, ilmu hisab itu, kira-kira zaman dulu gimana itu. Berarti nebak-nebak ya kira-kira ya. Iya, iya, iya Ya kayak Allah alam ya, itu yang pasti setelah berkembangnya teknologis yang semakin canggih ya, maka akurasi waktu sholat itu terus diperbaiki ya, apalagi khususnya setelah ditemukannya metode hisab ya dalam penentuan waktu sholat, maka semakin waktu sholat itu semakin akurat. Masyarul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi
Kira-kira seperti itu ya. Itu dimulai ketika masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ya. Karena saat itu adalah masa kejayaan umat Islam. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan teknologi belum secanggih masa Abbasiyah, adalah waktu zamannya Bani Umayyah Persia atau Bani Umayyah yang pertama, itu belum secanggih saat Bani Abbasiyah. Jadi belum belum ada ilmuwan yang mengeluarkan sebuah teori ilmu hisab yang mengenalkan ilmu hisab. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait, aduh, saya jadi lupa tadi pertanyaan kedua Niat tentang apa? niat yang dilafazkan, Ustaz. Oh ya, niat yang dilafazkan. Niat yang dilafazkan memang ini kalau di Indonesia ini memang dikenal sangat unik ya. Kalau di berbagai belahan dunia ya, selama saya menjelajahi beberapa negara itu kebanyakan mereka tidak melafazkan niat. Ya, seandainya ada yang melafazkan niat ya hanya orang-orang tertentu saja. Maaf Ustaz dipotong. Apakah ini berkaitan dengan mazhab yang dianut Ustaz? Ya enggak juga. Ya karena sekali lagi memang ada sebuah isu yang beredar bahwasanya Imam Syafi'i itu berpendapat niat itu harus dilafazkan. Tapi hal itu sudah dibantah dengan tegas oleh Al-Hafiz An-Nawawi ya dalam kitabnya Al-Azkar, yaitu ya bahwasanya kata Al-Hafiz An-Nawawi bahwasanya niat itu tidak dilafazkan. Tidak benar kalau imam kami berpendapat mesti melafazkan niat, menganjurkan untuk melafazkan niat, itu udah dibantah. Jadi pengikutnya Imam Syafi'i itu banyak, tapi yang terkenal salah satunya adalah Imam An-Nawawi atau Al-Hafiz An-Nawawi. Seperti itu. Jadi udah dibantah. Dan bantahan itu tidak dibantah lagi oleh para pengikut mazhab Syafi'i yang lain. Berarti otomatis bantahan An-Nawawi itu benar. Ya, karena perlu jamaah sekalian ingat, Imam Syafi'i itu ada kaulul qadim saat di Irak, ada kaulul jadid saat di Mesir. Kaulul qadim saat di Irak itu terkadang berbeda keputusannya dengan kaulul jadid saat di Mesir. Sehingga barangkali, ya ini saya belum mengecek secara langsung ya, barangkali pendapatnya Imam Syafi'i saat di Irak itu yang ada di Kaulul Qadim barangkali adalah bunyinya melafazkan. Tapi ketika di Mesir lalu beliau koreksi dalam Kaulul Jadidnya bahwasanya tidak melafazkan niat seperti itu. Apalagi yang ada redaksinya usolli fardol maghribi misalnya. Salasa rokaatin salasa rokaatin lila ada lagi. Mustaqbilal kiblat. Oh ya, mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala. Tuh. Nah, seperti itu. Ya, itu barangkali kalau disandarkan kepada qaulul qadimnya Asy-Syafi'i itu barangkali benar. Tapi ketika An-Nawawi sudah membantah, biasanya bantahannya An-Nawawi itu adalah yang bersumber dari dari kaulul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi seperti itu, ya. Memang ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang kemudian dikoreksi ketika dalam kaulul jadidnya. Nah, salah satunya tadi adalah melafazkan niat. Ditegaskan, diperkuat oleh keterangan dari Al-Hafiz An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Jadi Baik Ustaz, sedikit. ya, Karena lafaz ini pada dasarnya tidak ada dalil yang melarang ya Ustaz. Tidak ada dalil ya, yang melarang, kemudian tidak ada dalil yang membolehkan. Maka dalam ibadah hal tersebut
juga termasuk ke dalam hal mubah atau bagaimana Ustaz? Ya, terkait sholat, tadi kan sudah saya sampaikan dalilnya di awal. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kalau Rasul dalam salatnya tidak dicontohkan melafazkan niat atau merumuskan sebuah niat, usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati fardha lillahi ta'ala, berarti tidak perlu kita amalkan. Terkait ibadah mazo yang sudah jelas-jelas ada tuntunannya, tidak boleh kita tambah-tambahi dan tidak boleh kita kurang-kurang. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah Ustadz, pertanyaan telah disampaikan oleh Ustadz eh, terkait pada kajian Sabtu malam ini dua pembahasan ya Ustadz, terkait Ya, waktu subuh kemudian tata cara sholat dimulai dari niat. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari sholat itu ya, sendiri, cuman kayaknya pas ditanyakan ketika pembahasan sholat untuk kajian pada minggu depan. Seperti itu. ya, ya, Baik, Masyarul Muslimin, Ibu Bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, Alhamdulillah telah kita simak bersama. Insya Allah sedikit atau banyaknya kita dapat menerima pengetahuan baru, ya, atau memerojaah ilmu kembali apabila kita ya, lupa terkait tentang dalil, terkait tentang hukum dari pembahasan waktu sholat subuh dan waktu tata cara sholat. Dari dalil dasar, dari dalil solu kama ro'aitumuni usolli yang Rasulullah SAW telah jelaskan. Terima kasih sebelumnya Ustadz telah hadir, telah menyempatkan waktu untuk ya, sama-sama belajar bersama. ya. Sama-sama, sama-sama Mas Rizky. Semoga senantiasa selalu disehatkan untuk Amin, dapat amin, kita berjumpa kembali di minggu depan. amin, amin ya Allah, ya Amin ya Allah. Allah. Masyaallah muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, jangan lupa untuk men-share berbagai platform media sosial, kajian dari Himpunan Pesantren Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Kemudian jangan lupa untuk like, untuk apa namanya diskusi bersama, karena Baik. akhir-akhir ini saya lihat belum ada yang menyampaikan pendapat. Akan lebih seru eh, apa namanya kiranya kalau Bapak Ibu semua bisa menyampaikan pendapat di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Ya, Kemudian jikalau hal tersebut terjadi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.